sering kita dipanggil zaman itu berapa dikasih 25.000 4 pasangan 4 orang itu udah kita bisa itu ya. Aku dikasih ayah kadang 5.000 kadang 6.000. Pertama kita tampil di Sulawesi Utara. Luar biasa Ibu, Sulawesi itu Utara. Waktu itu tahun 2004. Iya, terus yang 2013 di Medan kita. Nah itu khusus apa namanya acara halal bihalal minta kesenian daerah katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV Tabalong? Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Anda. Bersama saya Fitriani akan memandu pemirsa dalam program Berbagi Kisah. Pemirsa, pada episode kali ini kita akan mengangkat tema Kisah Seorang Pelestari Seni Madihin. Dan di studio kita kali ini telah hadir narasumber kita, yaitu Ibu Rohana. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, langsung saja narsum pertama kita bersama dengan Ibu Rohana. Kita masuki segmen pertama yaitu pengenalan. Ibu Rohana, kita ingin tahu dulu Bu ya. Apakah Ibu Rohana memang ada keturunan jiwa seninya dari orang tua atau dari saudara mungkin sebelumnya? Iya, memang keturunan kita dari orang tua. Dari orang tua. Iya. Orang tua Ibu berarti dari bapak, ibu? Bapak. Bapak itu dulu? Ya, keturunan bapak. Bapak itu keturunannya kalau kada bisa jadi bidan pijat bisa juga. Bidan pijat. Iya. Jadi seniman bisa, tukang pijat bisa. Senimannya apakah sama seperti Ibu Madihin juga atau seni yang lain? Seni yang lain bisa, kayak dulu kan kalau ya orang dulu itu gandut tuh yang menari itu pakai selendang. Itu. Dangdut? gandut, Namanya dulu apa Bu? Gandut apa namanya? Bilang orang begandut tuh yang menari itu. Oh begandut ya. Kalau sekarang mungkin ronggeng itu Oh ronggeng, ya bahasanya seperti ronggeng. yang tari Bali itu. Dulunya tapi kalau kita kada mau itu bisa juga jadi bidan pijat, bidan beranak bisa. Tapi kita mau memang itu hobi kita jadi dari ayah ya Bu ya? Iya dari ayah. Dari ayah. Iya. Ayah kita pemadihinan dulu. Pemadihinan. Jadi memang Ibu memiliki jiwa seni dari orang tua yaitu ayah. Iya. Baik Ibu, bisa diceritakan awal mula bagaimana Ibu Rohana bisa tertarik di seni Madihin? Iya. Itu bisa Ibu ceritakan awal muasalnya seperti apa? Dulu gini, kita waktu umur 10 tahun itu ayah kita Madihin ada punya pasangan, terus ada berlawanan itu kan. Madihin tuh orang 4, 2 perempuan, 2 laki-laki. Jadi yang sebelah ini yang ayah tadi sama orang lain lah, mungkin kalau ada keluarga juga tapi yang sebelahnya musuh itu Budi kita. Budi kita, dia punya anak kecil, terus kan dia main nggak ada yang ngomong, anaknya kita yang ngomong. Jadi setiap dia main tuh kan dulu kalau sudah main itu separuh main istirahat dulu, nyanyi kah apakah. Jadi kita waktu itu kita lagi kecil umur 10 tahun kan dulu apa ngarannya langka ini Madihin ini. Jadi terus istirahat sebentar kita nyanyi. Terus nyanyi itu berhenti nyanyi Madihin lagi. Terus aku pingin padahal aku ngerti kata-katanya itu Madihin itu ngerti, nggak ada belajar Bu. Nggak ada belajar sama sekali tapi melihat ini tujuannya ini ngerti sendiri. Awal muasalnya momong anaknya Bude ya tadi ya, lihat kemudian penampilan-penampilan. Iya, Budinya Mama Rahim dulu. Iya. Budinya Mama Rahim. Akhirnya Ibu Rohana bisa Bisa bermadihin. terus gitu. Habis itu ayah kita ini tidak ada lagi pasangannya. Memang pasangannya dulu itu waktu itu dia kan boleh madihin, setelah dia punya suami nggak boleh suaminya. Jadi kan ayah saya nggak ada pasangan. Ya terus maunya kita dipaksa. Gimana ya bilangku, aku nggak bisa.
Iya, dah katanya kamu yang penting kalau aku merintah kamu berjalan, nanti kamu berjalan walaupun kamu bisa berpantun. Atau tapi kalau nggak bisa tasarah aja kan itu yang Madi ini bahasanya bahasa Banjar. Iya, ya. bahasa Banjar. Ini kata ayah, bisa nggak? Yang penting kamu jangan malu sama jangan sopan sama orang lain tuh yang penonton itu, anggap aja nggak ada orang gitu ya. Insya Allah nanti. Dah, waktu itu pertama kita main di Amuntai di Padang Besar dulu. Tahun berapa itu, Bu? Tahun umur kita lahir tahun 67. Waktu itu umur 10 mungkin. 67 berarti 77 ya. Iya 77 kalau ya. 10 tahun ya. Iya dah. Tahun 77. Mulai. Gini kata ayah. Gimana? Nanti lah aku nyuruh bilang ayah gini. Boleh dengan lagunya boleh nggak? Boleh, silakan. Kata ayah. Kita manggil ayah itu memang ayah. Kalau di rumah bapak, kalau Madihinnya ayah, kan enak ngomongnya kalau ayah. Jadi ada ayah ngomong sama kita anak ndak. Jadi bilang ayah, ayo anak ndak ikam turun berjalan. Kata ayah. Iya. Si ayah ndak naai tunggu pariman, belajar anak ndak melangkah ke depan. Jadi kan jawab. Belum ngerti bahasanya, suaranya gitu. Kalau ayah ndak, kata kita kan nggak bisa lagi. Kalau ayah ndak, merintah anak ndak tuan gitu. Iya. Baiklah anak ndak berpantun serambayan ya. Kita ngerti lagi. Iya gitu. Seperti apa ya? Kalau kita itu menyahut apa yang disampaikan lawan bicara dengan sebuah nyanyian kayaknya itu ya kan? Dan akhirnya Ibu Rahana bisa bermadihin. Alhamdulillah. Dari umur 10 tahun berarti ya Bu ya sampai sekarang. Iya. Oke. Berarti Ibu belajarnya itu otomatis secara otodidak ya Bu ya? Iya. Nah, walaupun orang tua juga ikut berperan di sini, Iya. Ibu awalnya melihat, terus belajar dan belajar lagi gitu ya Bu ya? Iya. Oke. Madihin ini nggak bisa Bang buat belajar, cuma kita kalau bisa spontan. Kalau kita begitu keluar masih ada lagi. Dulu kan zaman penerangan kan kita di Tanjung ini ada penerangan, kesering kita dipanggil zaman itu berapa dikasih 25.000 4 pasangan 4 orang itu udah kita bisa itu ya berapa itu 12/4 ya satu belahnya. Maksudnya di 2 pasang. Orang 4 mainnya. Orang 4. Iya, kalau 2 pasang ya otomatis kan 12.500 ya. Iya. Okay. Aku dikasih ayah kadang 5.000, kadang 6.000. Tapi kan itu tahunnya juga tahun 77 ya Bu ya. Iya. Okay. Iya Bu. Kalau misalnya misalkan sebelumnya Ibu yang menjadi pemadihinan ini, Ibu dulunya punya cita-cita apa? Sebelum jadi pemadihinan? Sebelum madihin? Iya. Memang maunya cita-cita mau nyanyi dulu, ya dulu zaman dulu kan Bu, awalnya dulu ya lagi. Orang itu kan bulan puasa itu sering sauran itu aku sering ikut nyanyi dangdut. Nyanyi dangdut. Memang aku maunya ingin jadi penyanyi gitu ya. Terus alhamdulillah aku jadi madihin kan ikut apa juga ya hiburan juga itu. Hiburan ya, ikut melestarikan budaya juga Bu ya. Boleh tahu Bu, siapa tokoh inspirasi pemadihinan yang Ibu idolakan? Ayah itu aja dah. Ayah. Iya, ayah. Kalau di Kalimantan Selatan ini ada selain ayah Bu, tokoh idola? Ada. Siapa Bu? Adikku. Adik ya? Iya, Pak Bahrudin. Pak Bahrudin, ya. Jadi satu keluarga juga nih tokoh idola. Luar biasa ya Bu ya. Tadi sudah Ibu sampaikan ya, untuk penampilan pertama Ibu, boleh saya tahu itu tahun berapa Bu? Penampilan pertama perdana Ibu? Ketika Ibu sudah percaya diri untuk tampil di hadapan orang banyak, itu boleh tahu? Waktunya pas zaman penerangan dulu. Zaman tahun berapa itu Bu? Mungkin tahun 80-an dah, 80. 80? Iya.
80 itu di mana itu Bu tepatnya? Di Pasar Arba Benua Lawas. Di Pasar Arba di Sama Benua dulu kan Lawas. pandangan itu Pak Hendrik, Iya. Pak Tajudinur. Acaranya itu Pak acara Udin. apa Bu? Acara itu yang menghibur masyarakat itu, yang menerangkan apakah ada yang kita sampaikan di desa itu. Nah, misalnya seperti kalau sekarang penyuluhan mungkin ya. Oh, penyuluhan. Iya. Lalu ada pentas seninya Bu ya. Seperti itu. Kayaknya kan nanti malam besok di sana jadinya. Kadang-kadang itu bersama dengan apa? Layar tancap itu. Hiburan Bisa ini dengan masyarakatnya. Madihin, iya. Itu dulu. Waktu tampil pertama Bu, tema apa ketika Ibu bermadihin? Masih ingat Bu? Waktu itu ayah kan, kalau ayah memang dia sudah bisa, kita mengikuti aja. Misalnya ayah itu kan dulu membawanya di bidang apa itu, di acara pengantin itu, nah nasihat pengantin. Oh, berarti nasihat pengantin iya, temanya. nasihat ibu berumah tangga itu. Iya, oke. Iya. Jadi itu ya Bu ya, yang Iya. pertama kali Ibu tampil, Iya, Ibu membawakan tema nasihat perkawinan atau waktu pernikahan ya Bu ya, pada Iya. saat acara. Oke. Selanjutnya Ibu, kami ingin melihat Ibu Rohana tampil bermadihin buat pemirsa di rumah. Boleh ya Bu ya? Boleh. Bila Pratama rabab kedua babun, bila Pratama rabab kedua babun sambarang barang tali kutali akan sambarang-barang tali ditaliakan dindangkan hari ini ulun pemadihinan awal pantun buai dibulikakan biasa madihin aturan nang diulangi pantun dibulikakan hari ini ulun turun berjalan bila Pratama rabab kae kedua babun sembarang barang tali ibu ai ditaliakan pertama minta maaf ulun kedua ampun sembarang barang nyanyi kita nyanyiakan hari ini dahulu ku sampaikan memang kada ku sangka abu ai kada ku sangkan kita hari ini langsung bertamuan nang di sini ulun jua bapasan para hadirin hadirat sekalian maupun di kota maupun jua di desa yang di ujung sana maupun di ujung sini silahkan madihin ini nang madihin ulun menyampaikan salah ada hilap minta ampun bebenaran hari ini badan ulun jua bertamuan dengan ibu di muka orangnya pindah manawan orangnya ada secara cantik ini pangurihingan hari ini ibu hendaku timbak kadingai kana kepala dasar ibu cantik memang bunga serupa putungan itu penyanyi sering ada di layar kaca
Percis ibu putungan ipita malam. Luar biasa. Ya pemirsa, luar biasa sekali penampilan dari Ibu Rohana. Dan baik pemirsa, setelah ini saya nanti akan bertanya mengenai suka dan duka menjadi pemadihinan. Tunggu jawabannya setelah iklan berikut ini. Tetap di program Berbagi Kisah. Baik pemirsa, kembali lagi kita di program Berbagi Kisah. Untuk segmen kali ini, suka duka menjadi pemadihinan. Kita lanjut dengan Ibu Rohana. Iya. Ibu Rohana, sebelum kita lanjutkan perbincangan tentang suka duka menjadi pemadihinan, boleh kita tahu Ibu, apakah seni madihin ini menjadi mata pencaharian utama keluarga Ibu? Iya memang mata pencaharian ya. Jadi yang utama Madihin ya Bu ya. Kemudian dalam kesehariannya apa yang Ibu Rohana lakukan selain sebagai pemadihinan? Kadang jualan di rumah itu. Jualan ya Bu? Kalau dulu mutung karet, kita sekarang dulu jualan. Penyadap karet? Iya. Oh, penyadap karet, ya. Sampai sekarang Ibu menyadap karet? Sekarang enggak lagi, jualan di rumah deh, jualan kecil-kecilan itu. Jualan di rumah ya Bu ya? Iya. Boleh tahu Bu jualan apa saja? Jualan sate, kadang ada bakso, kadang soto, ya apa dirubah-rubah itu menunya Bu. Kalau itu tiap hari kan di desa, Iya. bosan-bosan ya. Jual makanan ya Bu ya? Iya. Ya Bu, baik. Kita masuk ke pengalaman suka duka. Apakah dalam pengalaman suka duka menjalani pemadihinan Bu? Sukanya apa, dukanya apa? Boleh diceritakan Bu? Iya, apa namanya, kalau sukanya kalau kita sudah berangkat itu kan enak, senang, pikiran kalau ada yang mau, yang di wah hari ini apa namanya ada undangan enak, gembira rasanya hati. Tapi sudah kita berangkat kadang-kadang hujan di jalan. Berarti kendala dingin. cuaca ya Bu ya? Kalau sekarang masih enak Bu jalan. Kalau dulu di sana jalan yang becek itu. Jalan becek. Hampir berapa ada 3 kilo kita dari rumah jalan Pertamina. Kita dari situ kan di Pertamina itu sekitar jam-jam 2 lah. Tahunya siang Bu sampai sekarang. Padahal 3 kilo aja dari Pertamina rumah kita. Beceknya jalannya itu lengket ban. Lengket ban. Kesiangan di situ aja Bu. Iya, dukanya berarti di situ ya Bu ya. Iya. Sukanya ketika Ibu diundang itu adalah hal yang luar biasa bagi Ibu Iya, ya. iya. Oke. Memang Bu kalau pemadihinan kalau ada itu nggak tahu lah kalau arti penyanyi itu kalau kita ngejiwai itu keturunan kalau ada yang mau tuh gembira rasanya hati asik nanti malam. Padahal itu Bu yang kita main tuh bukan mengharap ya memang mengharapkan uang kalau nggak seberapa nggak apa-apa yang penting kita main Tampil Bu itu ya. iya yang penting tampil. Iya Bu. Terus sementara ini yang paling berkesan menurut Ibu Rohana profesi sebagai pemadihin itu apa? Yang berkesan kah? Iya, waktu Ibu menjadi pemadihin. Yang berkesan dia itu apakah dulunya kan aku nggak bisa, sekarang dah bisa. Apa yang apa ada itu misalnya kita ada undangan tuh ada pesan orang kan kita bisa bawakan itu. Nah maunya minta apa di desa ini, ada nasihat kah kita sampaikan gitu. Iya ya Bu ya. Iya. Jadi tergantung permintaan nih sekarang bisa ya mampu Ibu Rohana. Iya. Gitu. Luar biasa Bu ya. Selain itu Bu, ketika pengalaman Ibu yang tidak menyenangkan Bu, ketika Ibu terjun di dunia madihin ini apa? Yang kadang-kadang kan di kampung tuh aku apa itu saudara sepupu nggak senang sama aku, marah kadang. Ya aku nggak senang kalau itu. Alasannya kenapa mereka marah? Nggak boleh katanya aku. Sedang bila aku mau pergi itu ada undangan, lari aku jalan belakang nah. Tetap aku berangkat, nggak takut aku. Karena jiwaku ini nggak bisa ditahan-tahan. Jiwa seninya luar biasa Iya, Bu ya. iya. Oke. Iya, boleh. Baik Ibu, untuk selanjutnya, kalau boleh tahu ini Bu, mohon maaf sebelumnya, berapa biaya atau tarif jika mengundang Ibu untuk mengisi sebuah acara madihin? Iya, gini Bu, tergantung apa jarak jauhnya itu. Nah
Kadang yang jauh tuh kita banyak biayanya, kalau beli bensin. Yang dekat bisa agak murah. Tapi tergantung anggaran kita, kan orang nggak sama. Ada kan yang mau ginilah segini aja katanya, minta kurangi. Ada juga yang mengerti berapa kita minta, misalnya 1 juta. 1 juta dah, ada juga yang minta kurangi dah 600 aja kan nggak sama ya. Ada juga yang memberi lebih ya Bu ya? Iya. Nah, tergantung ya Bu ya. Kadang-kadang itu juga ada yang ada rasa kasihan juga Ada yang ngasih lagi luar itu, nah buat belanja katanya, buat bakar oleh-oleh katanya. Ada juga buat itu. Iya. Kalau boleh tahu Bu, mohon maaf sekali lagi ini juga paling sedikit Ibu terima tarif itu berapa? Yang paling sedikit sekarang kah? Sekarang. Ya selama Ibu aja, selama Ibu menjadi pemadihinan. Yang paling sedikit yang pertama itu agak sedang dah 50.000. 50.000. Nah, ya. Yang kalau sekarang nggak ada dah. Tadi Ibu bercerita waktu awal-awal itu 25 untuk 25.000 ya? Iya. Ya 2 pasang berarti 12.000. Iya. Ya, tapi waktu kita belum seberapa bisa. Oh iya. Lebih kecil itu. Itu ikut orang ya Bu ya. Ini kan sendiri ya Bu ya sekarang. Itu ikut bapak kan. Ikut bapak iya betul-betul. Sekarang kita sendiri dah ya. Sekarang sudah mandiri, sudah berdiri sendiri Bu ya. Nih, tapi Bu itu kalau ada yang ngundang itu, misalnya kita kan orang 4, misalnya 2 juta, 1 juta, satu pasangnya 1 juta, 1 juta. Ya aku sama Ade ya sama, kami 500, dia 500, aku juga 500, baginya sama. Pembagiannya sama. Iya. Okay. Dari penghasilan Madihin selama ini Bu, karena tadi Ibu mengatakan bahwa ini adalah mata pencaharian utama Ibu. Iya. Apakah cukup untuk menghidupi keluarga Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Seberapapun disyukuri ya Bu ya. Iya. Okay. Apakah ada anak sekarang, anak Ibu yang bisa? Tapi ini belum ada yang bisa yang buju-buju bisa, tapi anakku penyanyi dulu. Penyanyi. Iya. Karena dasar basicnya tuh nyanyi dulu ya Bu ya? Iya, awalnya kan nggak malu dulu lihat orang. Iya. Nah, jadi akhirnya kan dia bisa merangkai kata nanti itu. Nggak malu. Benar sekali. Iya. Karena Madihin itu harus pandai merangkai kata. Iya. Begitu kita duduk, misalnya dari rumah, kan aku tadi ke sini. Dari rumah bisa aku sebutkan sampai ke sini. Perjalanan aku tadi dari rumah ke sini. Iya. Iya ya Bu ya. Okay. Ketemu apa di jalan, sedang apa, lihat orang apa. Itu sambil iya. Oh, gitu. Bisa jadi itu. Bisa jadi inspirasi juga ya Bu Iya. ya. Luar biasa ya Bu. Baik pemirsa, kita jeda dulu sebentar. Tetaplah di depan layar kaca Anda. Terima kasih. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Baik, kita masuki segmen ketiga, yaitu kita akan dengar prestasi dan harapan dari Ibu Rohana. Ibu Rohana, dalam pengalaman Ibu, apakah ada prestasi yang didapatkan dari seni Madihin? Yang pernah Ibu dapatkan atau pernah ada atau tidak gitu prestasinya? Gimana ya? Misalnya Ibu ikut lomba apa gitu? Iya ada. Iya. Jadi banyak Ibu prestasinya? Ada apanya? Apa itu? Yang khusus Madihin aja ya? Iya, khusus Madihin. Iya, ada festival. Ada festival. Iya, ada apa? Acara apa? Kan di Banjarmasin waktu apa namanya? Ulang tahun Pasar Terapung. Iya. Aja. Itu lomba ya Bu ya? Iya, lomba. Itu. Iya. Ada yang menang Ibu? Hah? Ada yang menang? Ada waktu itu yang di Terapung tuh nggak ada, itu cuman hiburan aja. Yang ada menang kita khusus festival ada. Khusus festival. Iya. Masih ingat Ibu itu ketika menang juara berapa? Kalau yang pertama juara 5 besar. 5 besar, Iya. ya luar biasa nggih. Iya. Terus selanjutnya? Terus yang kedua itu nomor tertinggi dah. Nomor Katanya, tertinggi. Iya, mungkin juara 1. Juara 1 ya Bu ya, karena itu gabungan ya Bu ya. Nggih. Apakah pernah Ibu keluar daerah untuk tampil? Pernah. Di mana Ibu boleh tahu?
Gimana Ibu, banyak ini. Gimana, Iya. boleh sebutin salah satunya, boleh? Yang pertama kita tampil di Sulawesi Utara. Luar biasa Ibu, Sulawesi itu Utara. waktu itu Itu tahun 2004. 2004. Iya. Itu undangan atau ikut festival Kesenian atau Banjar. kesenian Banjar? Iya. Oke, tampil di sana. Kan kesenian Banjar ditampilkan di sana. Waktu itu Penastani Tenas. di Manado itu. Oh, di Manado ya juga? Iya, di Manado kan Sulawesi Iya, iya, Utara. betul ya. Di Manado itu Penastani, mengikuti Penastani itu. Terus yang 2013 di Medan kita. Nah itu khusus apa namanya, acara halal bihalal, minta kesenian daerah katanya. Kesenian daerah. Jadi perwakilan dari Kalimantan Selatan ya Bu ya? Iya. Iya. Jadi banyak sekali pengalaman Ibu di luar daerah juga. Iya. Nggih. Pernah nggak sendiri Bu? Atau memang harus berdua atau kelompok untuk tampil itu? Jarang kalau sendiri, berdua, soalnya itu berpasangan itu. Ya memang harus Soalnya berpasangan. kan, mau ngomong tuh kan harus Ada bersaut-sautan Iya, ya? iya. Oke. Kalau yang satu buah ini kan kadang-kadang capek ngomong, kita serahkan ke yang sebelah lagi nyahutnya. Iya Bu ya. Oke. Itu juga di luar daerah Bu ya? Iya. Iya, luar biasa. Terus tema yang sering Ibu bawakan itu tema apa Bu? Itu kalau yang sering dibawa, kalau kita itu ada undangannya di perkawinan, itu jelas apa, nasihat ibu berumah tangga, nasihat pengantin. Iya. Iya. Terus kalau kita acara misalnya ada hajatan, ada apa, misalnya kayak di sini kan ulang tahun Tabalong ya, bisa diundang. Nah kita anukan itu yang Tabalongnya apa, ini apa, GA keanuan ini jadinya gini, tambah majunya Tabalong ini. Nah kita semua masyarakat dapat merasa karena ini disampaikan itu. Iya, berarti sesuai tema yang mengundang ya Bu ya. Jadi kalau di acara perkawinan temanya nasihat perkawinan gitu ya. Jadi apa namanya yang di pengantin itu Bu, habisnya itu kan, habis pengantin kan itu banyak malam sampai jam 12 kadang. Jadi kan kayak zaman sekarang kan anak-anak sering mabuk itu kita sampaikan juga dari anak remaja. Iya, itu yang paling aku duluan. Iya. Pasal pengantin nanti dulu, itu yang dulu aku lihat itu pemudanya gini-gini. Sekarang kan banyak di desa di kota ya anak-anak. Berarti bisa dilihat situasi sekarang seperti bilang apa. Aku sama perempuan, laki-laki sama, nggak ada bedanya. Perempuan masuk penjara, laki-laki narapidana. Habis aku sampaikan itu. Iya. Pandangan Ibu Rohana untuk perkembangan seni Madihin di daerah kita bagaimana Bu? Bagus. Bagus ya. Iya. Jadi pemerintah ikut mendukung juga Bu ya? Iya. Apalagi ini barusan kan bulan apa tadi, habis Agustus yang ada di pendopo itu. Hari jadi? GES. Iya. Itu kan ada gerakan seniman masuk sekolah. Iya, itu kita melatih orang itu, anak-anak sekolah kurang 12 itu di Padang Panjang. P5 Tanta. Iya, Ibu sebagai senimannya ya Bu ya. Boleh Ibu boleh tahu nih Bu, kalau sekarang ini yang di daerah kita, apakah ada yang berguru dengan Ibu? Ada. Banyak Ibu, ada berapa? Yang itu yang di Padang Panjang itu orang 12, terus 12. Ada yang di Bintang Ara 1, ada yang di Kalua itu, nggak lupa aku namanya, di Pasar Banualaos katanya yang satu itu, tapi sekarang mungkin kuliah di Banjar dia. Ada yang di Bintang Ara itu si Rusdi itu. Pernah tampil di TV apa nih? Di TV Tabalong? Iya. Oh. Iya. Berarti sudah menghasilkan ya bibit yang baru. Bu merangkai kata itu, sanggup berpasangan dengan aku itu. Oh, gitu. Iya. Jadi berguru awalnya, akhirnya mampu bersama-sama melakukan Madihin ya Bu ya. Bu, boleh Bu kasih tips atau saran bagi pemadihin pemula nih, yang anak-anak remaja ataupun anak-anak sekarang lah yang ingin bermadihin itu, boleh Ibu kasih saran jika ingin belajar atau terjun ke dunia seni madihin itu seharusnya apa gitu loh, sarannya apa? Iya, jadi kalau anak-anak remaja mau belajar madihin itu kan harus bisa merangkai kata. Pertama merangkai kata. Iya, pertama. Yang kedua lagi apa namanya, harus
apa namanya spontan kan, kalau kita sudah ngomong ada lagi harus gitu. Kata-kata begitu maunya keluar selangkah lebih maju, Bu. Nah, kalau nggak bisa itu selangkah keluar kan nggak ada lagi. Harus ada bisa kita di dalam ini naruh itu. Nah, begitu kita keluar ada lagi, harus bisa gitu. Harus bisa menyambung dengan pasangan. Misalnya, ya. Hari ini ulun pemadihinan, ulun hendak berjalan kaina ke rumah teman. Ya, jadi hendak berjalan tuh sudah ada yang mau dikatakan sudah teman tuh ada lagi di dalam lagi. Jadi ujung-ujungnya tuh harus pas, harus sesuai rimanya ya Bu ya. Untuk madihin. Jadi madihin ini kalau anak remaja mau belajar madihin, adik-adik sekarang kata-katanya cari kata-kata itu yang banyak ada o, ada i, yang banyak tuh i. Yang banyak i? Iya. Menyampaikan hendak berjalan aku ke rumah taman, apa dicari, apa hendak dimakan. Nah, tapi kalau nih aku hendak berjalan ke rumah kawanku, di sana apa yang aku tuju, itu kata itu pendek Bu, nggak banyak. Tapi kalau a, i banyak, harus bisa gitu. Jadi a, i. Biar aja ya, kadang-kadang kena, satunya kena, kadangnya nggak kena. Terakhir nih Bu, apa harapan Ibu tentang seni madihin agar terus lestari di bumi Sarabakawa? Harapan aku, madihin ini jangan sampai nggak ada, harus ada gantinya. Nanti aku jadi anak-anak kalau bisa ya belajarlah, kalau mau belajar hubungi aja aku. Nanti atau nanti ada itu punya HP kan rekaman dulu di rumah gini. Mudah-mudahan ya Bu ya, apa yang menjadi harapan Ibu. Iya, mudah-mudahan anak-anak juga seperti itu juga, yang sudah itu anak buahku yang sudah kulatih itu, mudah-mudahan dia lebih lagi daripada aku bisanya juga sebagai nanti, penerus Ibu nantinya. Iya, karena dia masih muda, masih bujangan dia. Betul sekali. Baik dah, pemirsa, menarik dan menginspirasi sekali apa yang telah Ibu Rohana lakukan selama ini. Semoga menjadi ladang amal jariah bagi beliau dalam melestarikan seni budaya Banjar, khususnya di Kabupaten Tabalong. Dan tidak terasa, perbincangan kita sudah berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Rohana yang telah meluangkan waktunya di program Berbagi Kisah. Saya Fitriani, beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Tetap saksikan Berbagi Kisah, tayang setiap hari Kamis pukul 8 malam, hanya di TV Tabalong dan YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.